selanjutnya itu adalah memeo kita ya. Soalnya aku agak-agak bisa loh. Itulah. Jadi untuk SK ini kita harus lihat dulu makro-mikronya, mesnya, oogenesis, molekular sama endometrium, terus hormonnya nanti grafik sama faktornya. Ini bakalan panjang banget. Jujur sih ini panjang banget pasti sih. Ya, kita akan masuk dulu nih. Aduh maaf. Kalau kamu tahu, kita tuh sebagai cewek udah ditakdirkan untuk adanya ovum. Adanya sel telur di dalam tubuh kita. Keren gak sih? Pusing gak sih? Iyalah pusing. Nah, dari minggu kelima nanti itu akan terjadi diferensiasi pada sel tubuh kita. Jadi selnya itu bakalan kayak memprogram kita untuk membentuk sel telur. Gimana caranya? Kita bahas di oogenesis. Oogenesis itu adalah pembentukan dari sel telur. Nah, kalau kamu tahu di semester 1 kemarin kita tuh ngebahas tentang ini. Jadi untuk membuatnya si diferensiasi ini, kita tuh harus tahu dulu gimana mekanismenya. Yang pertama, nanti ada yang namanya grow 1. Nanti ada yang namanya tuh fase interfase. Fase interfase ini yang pertama grow 1, kedua sintesis, terus grow 2, baru mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis ini adalah mekanisme yang sedikit banget, walaupun sedikit tapi kita itu bener-bener dapat manfaatnya dari situ ya. Yang pertama, kita itu sebagai manusia pasti melakukan mitosis. Mitosis ini biasanya di sel somatik atau kayak ketika kita luka nanti si sel-sel ini nih bakalan berkembang kayak gitu, menduplikat diri untuk memastikan kita tuh lukanya tertutup gitu. Nah, gimana caranya? Jadi kalau mau kamu lihat ini tahapnya namanya pemat. Pemat itu propase, metafase, anafase, sama telofase. Ini propase. Propase itu ketika si sel membran nukleusnya itu bakalan kebuka ya. Kayak apa ya? Kayak pecah gitu. Terus metafase nanti berjajar, nanti terus telofase nanti yang ada benang-benang spindle yang bakalan narik kayak gitu kan. Terus telofase tuh adalah pembentukan dari si membran intinya lagi. Terus nanti sitokinesis atau pembelahan. Nah, itu adalah dari mitosis. Mitosis itu fungsinya untuk apa? Nih, sebelumnya kita semua itu namanya akan bersifatnya tuh diploid atau 2N. Di itu artinya 2, ploid nggak tahu ploid namanya apa, tapi intinya di itu artinya 2, berarti kan 2N kayak gitu. Nah, somatis ini artinya menduplikat diri. Jadi dia itu cuman menduplikat diri aja. Jadilah ada 2 gini. Tapi kalau meiosis itu biasanya ada di sel reproduksi. Ini adalah utamanya kita lakukan. Jadi abis ini kita akan melakukan ini kalau di reproduksi. Tapi kalau di sel tubuh pada biasanya kita akan melakukan ini aja. Nah, kenapa sih meiosis ini nih jadi dari 2N menjadi NNN kayak gini atau haploid? Nah, fungsinya dari si meiosis ini adalah untuk membelah diri. Kalau yang ini menduplikat diri, yang ini membelah diri. Tahapnya juga sama, bedanya dia ada 2. Pemat 1, pemat 2 gitu. Nah, oke, lanjut aja. Ini adalah mekanisme oogenesis ya. Capek banget gue ngomong ini. Ya, yang pertama adalah mitosis. Mitosis ini terjadi ketika kita itu ada di dalam kandungan ibu kita, atau kita sebut dengan prenatal. Prenatal ini dia itu akan ada yang namanya sel namanya oogonium atau bersifatnya 2N. Oogonium ini adalah kayak gini. Oogonium akan melakukan mitosis. Jadi
dia akan melakukan mitosis menjadi oosit primer yang bersifat 2N. Mitosis ya, mitosis itu artinya menduplikat diri. Jadi kan masih dari 2N jadi 2N gitu. Nah, dari oosit primer ini itu banyak banget. Kamu tahu nggak berapa? Sekitar 7 juta di dalam tubuh kita. Coba, kita masih kecil, tapi ada 7 juta kayak ginian, kecil-kecil kayak gini. Iya. Nah, dari hasil ini, dia itu akan terjadilah fase penjaraan, arrest 1. Nah, penjaraan ini dimulai ketika kita keluar dari tubuh ibu kita ke prepubertas. Prepubertas di umur berapa? Hitung sendiri, lihat dulu di WHO. Kalau nggak salah di 9 gitu loh, 9 umur kita. Nah, arrest 1 ini, dia itu akan membekukan diri di propase 1. Jadi di tahap yang ini. Nih, di propase 1. Tapi di sini ya, propase 1 gitu. Oke. Mana? Oke. Nih. Nah, dari hasil ini yang oosit primer yang tadi, dia itu gak tahan untuk dipenjara. Makanya selama kita dari masih kecil ke prepubertas, dia itu dari 7 juta bakalan jadi 2 juta. Nah, hasil ini ketika kita udah prepubertas, dia itu ada beberapa yang mati juga. Hasilnya jadilah 3.000 doang ada di dalam tubuh kita, di sel-sel ini. Nah, ketika kita pubertas, kita melakukan meiosis 1. Meiosis 1 ini dari oosit primer yang tadi, yang ini, itu akan menjadi oosit primer yang berkembang. Oosit primer yang berkembang itu apa? Itu adalah oosit yang tadinya itu cuman oosit primer, nanti ditambah sel granulosa, jadilah folikel primordial. Nah, hasil dari oosit primer yang berkembang ini, dia tuh selama perkembangan kita atau pubertas kita, dia dari sel primordial menjadi sel prima, menjadi sel sekunder. Nah, yang bisa masuk ke dalam sini itu dalam setiap bulannya satu perempuan itu ovarium. Satu ovarium itu bisa mengerahkan 5-15 dari sel-sel ini untuk berkembang. Jadi tuh nih di dalam dua ini nih, dia itu akan mengerahkan 5-15 dari sel-sel yang bakalan berkembang menjadi sel telur kita atau ovum kita gitu. Nah, ketika dia berkembang, semuanya itu 5-15-nya itu akan menjadi ini oosit sekunder dan badan polar. Ini adalah itunya. Atau kita bisa namai kalau di fase folikularnya tuh folikel degras. Nah, yang bisa menjadi seperti ini, hasil bersihnya dari satu cewek itu cuman punya 400 ribu dari sel telur kita. Jadi dalam setiap bulannya nanti cewek itu bakalan ngeluarin 5-15, tapi dalam setiap hidupnya kita tuh cuman punya 4.000 sel yang bakalan jadi sel telur kita. Jadi makanya nanti kalau kita tua, kita nggak bisa nggak bisa hamil lagi karena kita cuma 4.000 doang di dalam tubuh kita. Makanya kita bisa terjadilah menopause gitu. Menopause tuh kayak keadaan dimana kita nggak bisa nggak bisa lahiran lagi. Nah, jadi oosit sekunder yang ini, badan polar yang ini. Kalau yang oosit sekunder, dia itu punya sitoplasma, makanya dia itu bakal bertahan. Tapi kalau badan polar, dia itu nggak punya sitoplasma, makanya nanti dia bakal mati. Jadi sitoplasma kan fungsinya untuk adanya organel, adanya nutrisi, dan lain-lain. Kalau nggak punya sitoplasma, dia bakal nggak bisa hidup. Nah, ketika kita tuh pubertas gitu kan. Ini nih, ketika pubertas kita tuh akan masuk ke dalam si arrest 2. Arrest 2 tuh dimana keadaannya
si ovum tuh udah ada di tuba Fallopi kita. Tahu kan tuba Fallopi? Yang ini. Nih. Ini tuba Fallopi. Nah, ketika udah di dalam tuba Fallopi kita, dia itu bakalan nge-freeze atau keadaan arrest lagi, di penjara lagi, arrest 2 di metafase 2. Nah, metafase 2 ini dia itu akan menunggu dari kedatangan si sperma. Kalau semisal ada sperma, itu akan terjadilah meiosis 2 atau terjadilah fertilisasi. Meiosis 2 ini bakalan membuat si sperma masuk dan menjadikan ovum menjadi ovum dewasa dan terbentuknya dari badan polar. Nah, kadang-kadang si badan polar ini dia pasti hidup, jadi bisalah kayak gitu untuk membuat badan polar 2, tapi tetap aja mereka ini bakal mati. Nah, kalau semisal kita tuh nggak dibuahi, nah dalam 24 jam dia itu kan bakalan berada di tuba Fallopi nih dalam metafase 2. Dia tuh bakalan udah mati aja gitu di dalam tuba Fallopi kita gitu.